Baby Twins Billionaire, Chapter 24. Freya menyeka keringatnya. Tenaganya cukup terkuras saat memandikan Fiona, sebab gadis kecil itu masih marah padanya karena kejadian siang tadi. Fiona bahkan tidak mau berbicara dengannya dan selalu memasang wajah cemberutnya dan sedikit memberontak selalu meminta diantar kepada didinya. Freya membuang napas pelan. Semua yang terjadi ini merupakan peristiwa yang semuanya tiba-tiba dan berlangsung begitu cepat. Wanita itu merasa bingung dengan semuanya. Bagaimana ia bisa bekerja di butik yang ternyata milik nenek si kembar tanpa disengaja. Dan itu menjadi jalan bertemunya si kembar dengan dedi mereka. Apa ini sudah takdirnya? Cicitnya pelan. Wanita itu sedang duduk di sofa. Pikirannya melayang-layang sambil menatap putra-putrinya yang sudah lengkap dengan pakaian santainya. Sedang duduk di atas ranjang, seraya menyaksikan serial kartun favoritnya di televisi yang cukup besar. Sejak kejadian siang tadi, Freya dan si kembar belum pernah keluar rumah untuk menikmati waktu berlibur mereka. Freya masih mengurung diri di kamar. Apa aku terlalu egois ya? Ucapnya kemudian mengusap lembut wajahnya. Bagaimanapun juga, pria itu adalah dedi mereka. Aku akan jadi ibu yang jahat bila aku melarang mereka bertemu. Aku sangat tahu jika anakku membutuhkan dedi mereka. Tapi aku takut, aku tidak mau berpisah dengan anak-anakku. Mereka adalah hidupku. Freya menggerutu dengan sangat pelan. Kedua tangannya terangkat menutup wajahnya. Ia tidak dapat lagi membendung air matanya. Filio dan Fiona yang melihat Freya menangis langsung bangkit dari ranjang. Mami, panggil keduanya. Wajah Fiona sudah terlihat sendu melihat maminya menangis. Freya segera merengkuh kedua anaknya lalu mencium kepala si kembar bergantian. Maafkan mami sayang, maafkan mami. Mami gak bermaksud. Ucapan Freya tertelan dengan isakannya. Tidak seharusnya ia menangis di depan anak-anaknya, tapi ia tidak dapat menahan dirinya. Maafkan mami. Maafkan sikap mami tadi siang. Ucap Freya. Filio menatap Freya lalu menghapus air matanya. Ini salahkah kami menerima ajakan pria itu? Ucap Filio masih dengan tenang. Kami tidak akan bertemu dengannya lagi kalau itu buat mami sedih. Sambungnya kemudian. Freya menggelengkan kepalanya cepat. Tidak sayang, tidak. Bukan begitu maksud mami. Freya langsung merengkuh kembali tubuh Filio. Hatinya merasa sangat saran ucapan putranya yang ternyata begitu memikirkan perasaannya. Bagaimana mungkin ia akan melarang mereka bertemu lagi setelah ini? Ia tidak akan mungkin setega itu. Fiona yang tidak mengerti arah pembicaraan Freya kini ikut menangis. Wah, mami, nangis gara-gara Fio ya? Gara-gara Fio marah sama mami ya? Jadi mami sedih. Semakin kencang saja tangisan gadis cilik itu. Fio minta maaf, Mam. Fiona dengan cepat memeluk leher Freya. Ucapan Fiona sedikit membuat suasana berubah. Freya tersenyum dalam tangisnya. Sedangkan Filio memutar bola matanya malas karena dianggapnya sang adik merusak suasana. Fio mau pergi sama Dedi. Ucap Freya setelah lama terdiam seraya memangku gadis kecilnya. Kepala Fiona masih bergelayut manja di leher Freya. Gelengan kepala Fiona membuat Freya tersentak. Kenapa? Tanya Freya. Fio mau sama mami saja. Fiona mau minum susu coklat sama makan nugget yang dibelikan mami Maret. Boleh kan, Mam? Ucap gadis kecil itu. Boleh dong. Kalau Leo mau apa?
Tanya Freya mengusap kepala putranya, yang kini telah duduk di sampingnya. Filio mengangkat wajahnya menatap sang mami. Leo mau keluar jalan-jalan saja, Mam, apa boleh? Tanyanya. Freya mengangguk sambil tersenyum. Boleh sayang, tapi jangan jauh-jauh ya. Pinta Freya, tangannya masih berada di atas kepala Filio. Kaki kecil Filio kini telah berpijak di halaman yang cukup luas, yang dipenuhi dengan rumput yang cantik. Di sana terlihat beberapa wahana permainan anak yang berwarna-warni, seperti ayunan, pelosotan, persis seperti wahana di sekolah mereka. Filio memutar tubuhnya ke kanan. Pemandangan yang ia dapat lihat langsung adalah pegunungan yang tampak begitu memanjakan mata. Mata Filio terpejam, merasakan hembusan angin sejuk yang langsung menerpa wajahnya. Sangat segar. Setelah puas memandangi pegunungan yang jauh dari pelupuk mata, perlahan kaki kecil itu beranjak menuju ke ayunan. Benda tersebut sedikit bergerak saat Filio mendudukkan bokongnya di sana. Cukup lama ia terdiam sendiri. Hingga dari belakang datang sosok seseorang yang sudah lama ia nantikan kehadirannya. Mereka saling menatap. Apa Dedi boleh duduk juga? Tanya Vero setelah berhasil menguasai dirinya. Ia biasanya selalu percaya diri jika berhadapan dengan siapapun. Tapi kali ini, justru mentalnya tidak cukup kuat berhadapan dengan anak kecil di depannya. Vero merasa sangat malu. Filio sejenak menatap sekelilingnya, memastikan jika Freya tidak ada di sana. Kemudian mengangguk memberikan lampu hijau. Tidak ada ekspresi apapun di wajah tampan itu. Vero dapat melihat langsung salinan dirinya sewaktu kecil kepada putranya ini. Setelah beberapa menit berlalu di tengah keinginan, Vero akhirnya membuka mulut. Maaf. Filio menatap sekilas sang Dedi. Maaf untuk apa? Balasnya, memilih menatap rerumputan. Maaf karena Dedi tidak bisa menemukan mami kalian. Maaf karena Dedi tidak tahu bahwa kalian hadir di perut mami kalian. Ujar Vero tanpa memberikan jeda. Kedua matanya menatap lekat sang putra yang tampak terkejut. Dedi sudah mencari mami kalian sejak 6 tahun yang lalu. Tapi Dedi tidak punya petunjuk sama sekali. Dedi sangat menyesal. Maafkan Dedi. Meski suaranya terdengar begitu sedih, tapi tidak mengurangi ketegasannya dalam bertutur kata. Dia mengakui jika dirinya salah karena tidak menemukan mereka dari awal. Filio sudah memaafkan Dedi. Balasnya dengan nada yang sangat pelan. Kepalanya tertunduk. Begitu besar keinginan pria kecil itu untuk memeluk orang yang selama ini ia rindukan. Tapi dari lubuk hatinya, ia tidak ingin melukai sang mami. Vero tersenyum tipis. Baginya, anak lelakinya sudah mau membalas ucapannya dan memaafkannya adalah langkah awal untuk memperbaiki hubungan mereka. Karena Vero yakin kalau untuk menghadapi Fiona, mungkin akan lebih mudah dibandingkan dengan Filio. Vero merasa ini tidak cukup. Ia harus memperbaiki semuanya. Meski akan sulit, tapi bagaimanapun juga, ia akan melakukan apapun agar dia dan anaknya bisa bersama, termasuk bersama dengan mami mereka. Beri kesempatan pada Dedi untuk menebus semua kesalahan Dedi. Dedi ingin hidup bersama kalian. Ungkap Vero lagi sedikit memelas. Filio kembali mengangkat wajahnya. Mami membenci Dedi. Ucapan Filio sempat membuat Vero merasa jatuh. Tapi dia tidak menampakkannya kepada sang anak. Ia akan menempuh segala cara untuk bersama keluarga kecilnya, termasuk jika harus memaksa.
Tangan Vero terulur mengusap kepala Filio sambil tersenyum. Dedi tahu, wajar jika mami kalian membenci Dedi. Maaf, Ded. Filio tidak bisa meninggalkan mami. Bocah kecil itu memiliki kata penolakan yang cukup halus. Baginya, tidak ada yang lebih penting selain maminya. Apapun keputusan wanita yang sangat dikasihnya itu, ia akan menurutinya. Termasuk mengorbankan keinginannya untuk hidup bersama dengan keluarga yang utuh. Vero tersenyum. Perlahan ia meraih kedua tangan Filio lalu menggenggamnya. Dedi tidak akan meminta kalian untuk memilih. Dedi hanya minta dukungan kamu dan juga adikmu untuk meluluhkan hati mami kalian, agar kita bisa tinggal bersama. Dedi secepatnya akan menikahi mami kalian. Apa Dedi serius? Tanya Filio. Tentu, Dedi sangat serius. Senyum yang terbit bibir Filio membuat Vero bernapas lega. Kedua lelaki itu akhirnya saling melempar senyum di tengah keheningan. Selanjutnya, Vero harus memikirkan cara tepat untuk meluluhkan hati wanita yang sudah melahirkan kedua anaknya. Ia tidak bisa membuang waktu lama. Baginya, 6 tahun sudah bukan waktu yang sebentar. Dan ini saatnya ia memulai hidupnya yang baru. Freya Amalia, aku akan membuatmu jadi istriku, bagaimanapun caranya. Batin Vero. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.